Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Hoirunisa, mahasiswa YN Kudus semester 5 Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan menjelaskan tentang materi sistem pernafasan pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ sistem pernafasan pada manusia, yaitu yang kedua ada gangguan pada sistem pernafasan manusia dan cara untuk menjaga kesehatan pada sistem pernafasan. Organ pada sistem pernafasan pada manusia yaitu ada 6. Yang pertama ada hidung dan rongga hidung, yang kedua ada tenggorokan atau faring, yang ketiga ada pangkal tenggorokan atau laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada paru-paru. Yang pertama, hidung dan rongga hidung. Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Fungsi hidung yaitu menghirup oksigen atau O2 dan sebagian jalur keluar karbon dioksida atau CO2. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang otot, dan kulit. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernafasan. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilter udara yang masuk ke tubuh. Bulu dan lendir atau mukus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. Yang kedua yaitu tenggorokan atau faring. Tenggorokan disebut juga faring, merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernafasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring, trakea, dan bronkus. Yang ketiga yaitu pangkal tenggorokan atau laring, yaitu seperti di atas. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Yang keempat yaitu trakea. Trakea merupakan tempat untuk menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Yang keenam yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, dan sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada flu atau influenza, yang kedua ada faringitis, yang ketiga ada laringitis, yang keempat ada asma, yang kelima ada bronkitis, yang keenam ada emfisema, yang ketujuh ada pneumonia, yang kedelapan ada kanker paru-paru. Flu atau influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernafasan. Yang kedua yaitu faringitis. Penyakit ini keluhannya berupa nyeri tenggorokan. Faringitis seringkali disebabkan oleh infeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri, sehingga untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Beberapa kasus faringitis disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Yang ketiga yaitu laringitis. Laringitis adalah gangguan pernafasan yang menyerang laring atau pita suara. Peradangan yang terjadi biasanya disebabkan oleh gangguan pita suara berlebihan, iritasi, atau infeksi pada laring. Suara serak atau
parau, bahkan hilang sama sekali adalah gejala umum yang muncul jika seorang mengalami laringitis. Yang keempat yaitu asma. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran nafas. Sesak nafas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Biasanya sesak nafas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan nafas. Yang kelima yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang merupakan saluran udara dari dan ke paru-paru. Bronkitis umumnya dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara menjaga organ pernapasan pada manusia. Yang pertama ada rutin untuk berolahraga. Yang kedua ada mengonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air putih. Yang keempat ada rajin mencuci tangan, menghindari paparan dari polusi udara. Yang ketujuh ada menjadikan rumah sebagai area yang asri, ada memeriksakan kesehatan pribadi secara berkala. Rutin berolahraga adalah cara menjaga organ pernapasan yang sangat efektif, sebab dengan aktif bergerak, sirkulasi di tubuh akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, organ pernapasan terutama paru-paru akan selalu terjaga kesehatannya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang banyak bergizi. Ini berfungsi untuk sangat berpengaruh pada kesehatan organ pernapasan. Orang yang berkekurangan nutrisi terbukti lebih rentan mengalami berbagai gangguan pernapasan. Beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga organ pernapasan antara lain vitamin A, C, vitamin E, zinc, kalium, selenium, magnesium. Yang ketiga yaitu minum banyak air putih. Nah, berfungsi untuk salah satu cara menjaga organ pernapasan paling sederhana. Dengan banyak minum air putih, mukus atau lendir yang sering setiap hari menumpuk pada saluran pernapasan akan mudah larut sehingga tidak menyumbat maupun menimbulkan gejala gangguan pernapasan. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Saat ini kamu mungkin sudah paham bahwa rajin mencuci tangan bisa memberikan manfaat yang begitu besar untuk kesehatan organ pernapasan, terutama pada wabah penyakit menyerang. Kebiasaan baik ini akan membantu berbagai virus, bakteri maupun kotoran yang biasa menimbulkan penyakit tidak masuk ke tubuh. Cucilah tangan kalian dengan sabun dan air mengalir dengan cara yang tepat apabila sedang tidak ada akses ke air mengalir. Gunakan hand sanitizer untuk mendapatkan manfaat yang sama. Yang kelima yaitu tidak merokok. Kebiasaan yang paling banyak menyebabkan kerusakan pada pernapasan manusia. Jadi, salah satu cara menjaga organ pernapasan yang paling efektif adalah dengan tidak merokok. Tahukah kamu jika kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker yang paling mematikan di Indonesia? Jadi, jika kamu tidak ingin terhitung sebagai bagian statistik dalam angka kematian akibat kanker paru-paru, sebaiknya segera hentikan kebiasaan untuk merokok. Selanjutnya, yaitu menghindari paparan polusi. Paparan polusi untuk menjaga dari paparan polusi udara, yang pertama ada jauhi asap rokok, jangan berada terlalu lama di luar ruangan. Yang ketiga ada jika ada bahan-bahan kimia dari pabrik, gunakan alat pelindung yang tepat. Jadilah rumah area bebas asap rokok. Bersihkan rumah setidaknya 1 minggu sekali. Sering-sering buka jendela rumah agar agar terjadi pertukaran udara. Yang kelima yaitu buat banyak ventilasi agar udara di dalam tempat tinggal tidak berputar di situ-situ saja. Yang ketujuh, menjadikan rumah di area yang asri. Tanaman akan membantu meningkatkan produksi oksigen di udara dan menyaring polusi dan racun yang terdapat di sekitar kita. Mendapatkan vaksin. Untuk menjaga kesehatan organ pernapasan manusia, kita memerlukan vaksin untuk menghindari berbagai penyakit pernapasan. Yang 9 yaitu memeriksakan kesehatan pribadi secara berkala. Pemeriksaan kesehatan secara berkala bisa membantu mendeteksi berbagai penyakit pernapasan, sebab tidak sedikit penyakit di sistem pernapasan kita yang tidak menimbulkan gejala dan baru akan terasa saat sakit ketika kondisinya sudah parah. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.